Banyak yang bertanya, apa sih ceramah itu? Lalu apakah sama antara ceramah dengan pidato ataupun khotbah? Lalu banyak juga yang bertanya, apa saja struktur yang membangun teks ceramah? Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks ceramah? Dan bagaimana cara membuat teks ceramah supaya cepat dan mudah? Baik, kita akan mengupas tuntas semua pertanyaan-pertanyaan ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi ataupun suatu pengetahuan. Dan yang menyampaikan ini adalah orang yang menguasai di bidangnya. Biasanya pendengarnya melibatkan banyak orang. Jadi, kalau misalkan kalian sedang duduk di kantin, lalu ada teman kalian yang sedang membahas tentang informasi mengenai ekonomi di Indonesia, dan yang mendengarkan bukan hanya satu orang, tetapi banyak, tetap saja itu tidak bisa dikategorikan sebagai ceramah. Kenapa? Karena yang menyampaikan bukanlah orang yang ahli di bidangnya. Hal itu tetaplah disebut pembicaraan biasa. Lalu, pertanyaan mengenai apakah berbeda antara pidato, khotbah, dan ceramah? Jawabannya jelas berbeda. Kalau pidato adalah pembicaraan di depan umum juga, tetapi cenderung bersifat persuasif. Apa sih persuasif? Persuasif itu isinya cenderung berisi ajakan ataupun dorongan untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu terhadap suatu hal. Sedangkan khotbah yaitu pembicaraan di depan umum juga, tetapi isinya merupakan penyampaian tentang ilmu-ilmu keagamaan ataupun ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan yang berhubungan dengan ibadah dan agama. Jadi sudah jelas berbeda antara ceramah, pidato, dan khotbah. Semoga kalian semua bisa membedakan antara ceramah dan hal-hal yang saya jelaskan tadi. Oke, kita masuk ke pembahasan struktur teks ceramah. Jika kalian berkesempatan membuat teks ceramah, maka jangan lupa bahwa struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama, kalian harus membuat dulu yang namanya pendahuluan atau pembuka, atau disebut juga dengan tesis. Jadi pembuka atau pendahuluan dan yang disebut tesis ini artinya berisi isu atau permasalahan dan pandangan umum penulis mengenai permasalahan-permasalahan yang akan ditulis menjadi sebuah teks ceramah. Jadi ingat, ketika akan membuat teks ceramah, struktur yang pertama yang harus dibuat adalah pembuka atau pendahuluan. Lalu yang kedua harus membuat isi. Ketika membuat isi ceramah, maka isinya yaitu berupa pendapat-pendapat yang didukung fakta-fakta tentang hal yang disampaikan di ceramah nantinya. Jadi boleh di dalam ceramah dimasukin fakta-fakta yang terjadi yang menjelaskan apa yang kita sampaikan di bagian pendahuluan tadi. Dan yang ketiga, kita harus membuat penutupnya. Penutup dalam teks ceramah bisa berisi simpulan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Oke, itu tadi struktur teks ceramah, yaitu ada 3. Yang pertama pembukaan atau pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Kita masuk ke materi kaidah kebahasaan teks ceramah. Apa saja sih kaidah teks kebahasaan ceramah? Yang pertama, teks ceramah itu banyak menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti tunggal, dan banyak juga menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang kedua jamak ini fungsinya sebagai sapaan. Oke, kita masukkan ke dalam contohnya ya. Contoh kata ganti orang pertama dalam ceramah misalnya saya ataupun kami. Jika si penceramah mengatasnamakan kelompok, maka biasanya di dalam ceramahnya dia akan banyak menyebutkan kami, dan kami.
Kita buat ke contoh kalimat. Penggunaan kata saya tadi. Saya di sini akan menyampaikan mengenai pentingnya kesantunan berbahasa di era milenial saat ini. Oke, saya dalam kalimat ini merupakan contoh kata ganti orang pertama tunggal. Lalu contoh yang kedua. Kami di sini akan memberitahu sisi positif dan negatif penggunaan handphone. Oke, jadi kami ini tadi yang mengatasnamakan kelompok bila dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, maka contohnya akan seperti itu. Dan kata ganti orang kedua jamak yang fungsinya sebagai sapaan. Contohnya adalah hadirin dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan masih banyak lagi. Jadi contohnya di dalam ceramah yang sering kita dengarkan atau yang sering ditampilkan oleh penceramah, itu seperti ini contohnya. Hadirin yang saya hormati atau saudara-saudara sekalian, seperti itu. Bapak-bapak sekalian ataupun ibu-ibu sekalian, jadi itu merupakan kata ganti orang kedua jamak. Lalu yang kedua, kaidah kebahasaan teks ceramah, yaitu banyak menggunakan kata-kata teknis yang berhubungan dengan topik yang menjadi pembahasan. Jadi, misalkan yang menjadi topik dalam ceramah tentang kesantunan berbahasa nih, maka kata-kata teknisnya juga sudah pasti yang berhubungan dengan bahasa. Misalnya, penggunaan kata sarkasme, etika, dan lain sebagainya. Sarkasme di sini artinya yaitu bahasa yang terkesan kasar. Itu nama lainnya adalah sarkasme. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan sebab akibat. Contohnya, banyak siswa-siswi yang kehilangan konsentrasi dikarenakan game online. Jadi kata dikarenakan ini merupakan kata-kata penanda bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat sebab akibat. Yang keempat, kaidah kebahasaan ceramah, yaitu banyak menggunakan kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental? Mental kok bisa jadi kata kerja? Kan seperti itu timbul pertanyaannya. Oke, akan saya jelaskan. Kata kerja mental maksudnya adalah pekerjaan yang tak nampak oleh mata atau tak nampak oleh panca indera kita. Contohnya, memperkirakan, menyimpulkan, memikirkan, menduga, menyayangi. Semua kata-kata tersebut merupakan kata kerja, tapi kerjaannya tak nampak. Orang tak tahu kalau kita sedang memperkirakan sesuatu, atau orang tidak akan tahu bahwa kita sedang memikirkan sesuatu. Dan orang juga tidak akan pernah tahu kalau kita menyayangi sesuatu kalau kita tidak berbicara kepadanya atau kita tidak mengatakannya. Maka itulah yang disebut kata kerja mental. Dia ada kerjanya di dalam pikiran kita nih, di dalam perasaan kita, tetapi tidak nampak oleh orang lain kerjaan kita. Beda dengan mencangkul, menulis, menyapu, itu semua kerjaan yang nampak. Kalau kata kerja mental, kerjanya tidak nampak, hanya pikiran dan perasaan yang bekerja. Tetapi secara fisik bisa saja lain yang dikerjakan atau lain yang tampak. Padahal di dalamnya sedang bekerja, yaitu memikirkan atau menduga atau memperkirakan dan lain sebagainya. Dan yang kelima, banyak memakai kata-kata persuasif. Persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, karena kata-kata persuasif ini sifatnya ajakan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, hendaklah kita menjaga hubungan baik antar umat beragama. Hendaklah di sini tadi merupakan kata-kata penanda bahwa si penceramah mengajak kita supaya menjaga hubungan baik antar umat beragama. Contoh lainnya lagi bisa jadi seperti ini. Sebaiknya kita semua mampu mempergunakan handphone ke arah yang positif. Jadi ajakannya yaitu untuk kita mampu mempergunakan handphone kita nih menuju ke arah yang positif. Seperti itu contohnya.
Lalu kita masuk ke pertanyaan, bagaimana sih cara membuat teks ceramah dengan cepat dan mudah? Tentu ada caranya. Yang pertama, tentukan topiknya terlebih dahulu. Jadi penting nih, kita akan membuat teks ceramah, topiknya apa seperti itu. Jadi kita tentukan dulu topiknya, misalkan kita mau ceramah tentang kesehatan atau pentingnya memelihara kesehatan atau tentang kedisiplinan. Jadi harus kita tentukan terlebih dahulu topiknya supaya ceramah kita ada tujuannya, akan kita tulis tentang apa. Jadi tidak mengambang. Yang kedua, rumuskan tujuan ceramahnya. Jadi harus kita tuliskan dulu. Apa sih tujuan ceramah kita ini seperti itu? Karena tujuan ceramah itu ada 3 macam. Yang pertama, ada ceramah yang tujuannya informatif. Dan yang kedua, ada ceramah yang tujuannya persuasif. Dan ada juga ceramah yang tujuannya untuk rekreatif. Oke, akan kita bahas satu persatu. Ceramah informatif itu ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya nih, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa kemerdekaan, atau posisi Indonesia di kancah internasional itu seperti apa. Seperti itu. Jadi menambah informasi bagi pendengarnya. Lalu yang kedua, ceramah persuasif. Ceramah persuasif ini ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, bahkan mengikuti ajakan si pembicara. Sifatnya mengajak atau mendorong untuk melakukan suatu hal tadi. Misalnya ceramah tentang cara-cara hidup sehat, maupun bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan, ataupun bagaimana cara menjaga hubungan baik antar umat beragama. Boleh, itu ceramah yang sifatnya persuasif atau berupa ajakan-ajakan dalam kebaikan. Lalu yang ketiga, ada juga ceramah yang sifatnya rekreatif. Itu ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu ceramah ini banyak nanti dimasukin oleh humor-humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Karena sifatnya menghibur tadi, jadi harus memancing tawa pendengar. Lalu susunlah kerangka ceramah berdasarkan struktur. Jadi caranya, setelah kita rumuskan tujuan ceramah kita, maka kita harus menyusun kerangka ceramah berdasarkan struktur ceramah. Struktur ceramah tadi ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penegasan ataupun kesimpulan. Jadi kita buat terlebih dahulu secara singkat, pokok-pokoknya berupa pembukaan secara singkat, isi secara singkat, dan penutupnya. Lalu kita cari tambahannya, tambahan materinya nih di bagian isi dari berbagai sumber. Boleh dari buku, internet, dan lain sebagainya. Lalu cara yang keempat, kembangkan kerangka ceramah yang dibuat berdasarkan kerangka. Jadi kita kembangkan kerangka ceramah tadi, kita buat supaya ceramah kita tidak melenceng kemana-mana. Jadi kerangka tadi bisa dibuat juga sebagai acuan. Oh, jadi sekarang kita harus membuat teksnya, ini lagi yang belum, ini juga belum gitu. Jadi kalau tidak kita buat kerangkanya, maka kita akan melenceng kemana-mana pembahasannya karena tidak mempunyai acuan itu tadi. Oke, setelah kalian semua mengetahui bagaimana cara membuat teks ceramah dengan cepat dan mudah, semoga setelah mendengar ini semua kita bisa berceramah dengan baik maupun membuat teks ceramahnya dengan tepat pula. Oke, sekian saja pembahasan mengenai ceramah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis dan gratis. Terima kasih.